Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali diundang oleh pengurus Aptikom Banten untuk sharing. Mungkin sifatnya adalah sharing experience, ya, mensubmit proposal dan bagaimana trik dan tipsnya agar bisa lolos. Nah, ini saya sampaikan nanti begitu ya, sampai nanti pelaporannya bisa aman. Nah, kira-kira seperti apa? Yang saya hormati Pak Dr. Henry yang tadi sudah izin terlebih dahulu, Bu Winanti, dan rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu pengurus di Aptikom, Prof. Nandan, dan juga Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan begitu banyak dan luas oleh Prof. Nandan. Saya hanya menambahkan saja dalam trik dan tips ini bagaimana Bapak Ibu bisa PD, begitu ya, PD terutama Bapak Ibu yang belum pernah lolos, gitu ya, belum pernah lolos proposal, atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah membuat proposal dan targetnya tahun ini bisa mensubmit. Next, next, ya, ya, saya ingin awali terlebih dahulu, ya, karena kita tahu bahwa di Banten ini masih di bawah, gitu ya, untuk daerah-daerah yang lain terkait dengan lolos proposal-proposal hibah. Nah, ada banyak sebetulnya yang terdengar begitu ya, rumor atau keluhan-keluhan dari dosen biasanya tidak punya waktu atau sibuk. Nah, di beberapa kampus ya, tentu ini kampus di Aptikom ini adalah basisnya komputer yang memang kebanyakan praktisi. Nah, ketika bicara praktisi maka seringkali waktunya terbatas untuk meriset. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sulit mencari judul yang bagus. Ya, ini memang butuh pengalaman, butuh upaya, butuh usaha agar judul yang kita buat itu bisa bagus, gitu ya. Dan itu memang disiapkan dari jauh-jauh hari. Tetapi karena ini sudah dibuka, sudah proses untuk hibah yang tahun 2022 ini sudah berjalan, ya. Walaupun mungkin pengumuman resmi untuk yang akademiknya saya belum melihat, gitu ya, kecuali yang untuk vokasi. Tapi kalau kita mengikuti yang vokasi, maka 20-an Januari ini kita harus sudah siap. Nah, waktu submitnya pendek ya, tentu kalau kita tidak punya persiapan ini akan menjadi pendek. Ya, tapi kalau kita sudah persiapkan lama 1 tahun, saya pikir ini menjadi waktu yang sangat panjang. Ya, sebagian dari dosen yang tadi praktisi dan juga dosen struktural di institutnya di lembaga perguruan tingginya memang ya kadang-kadang terfokus dengan rutinitas yang sehingga lebih banyak melayani dosen dan mahasiswa, tetapi lupa untuk melakukan proposal yang memang ini menjadi tanggung jawab ya Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita di Tridharma. Jadi ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi kita tidak bisa berhenti hanya di pengajaran saja. Kemudian tidak paham format yang benar. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu ke Prof. Nandan bahwa memang format ini menjadi syarat pertama. Ya, syarat pertama. Kalau syaratnya tidak sesuai, maka des administratifnya itu gagal. Artinya tidak bisa dilanjutkan untuk des evaluasi secara isinya. Kemudian ada juga yang mengatakan takut laporan keuangannya bermasalah. Ini memang beberapa kampus terjadi. Ya, kita pernah lihat di 2017 itu ada di Jawa Timur ya kalau tidak salah. Jadi ada laporan keuangan yang tidak sesuai ya dengan pengajuan. Jadi ada honor yang digunakan oleh dosennya. Ya memang apalagi aturan sekarang dosen itu tidak memiliki anggaran khusus untuk honor ya, tetapi lebih pada turunannya kegiatan-kegiatan rapat harian, konsumsi, biaya perjalanan, dan seperti itu. Kemudian belum punya pengalaman. Nah, ini memang pasti harus kita paksakan ya, harus kita mulai kalau kita memang belum pernah ya mensubmit proposal sama sekali. Karena kalau kita belum pernah mensubmit ya gimana kita mau punya pengalaman, kan begitu ya. Jadi
tidak terlalu sulit untuk membuat proposal hibah ini kalau kita memang mau menyediakan waktu. Ya, kadang-kadang kita belum menyambung rasa gitu, Bapak Ibu, menyambung rasa. Kita sebagai dosen ini hanya menyambung rasa ke pengajaran. Sehingga ketika disebut penelitian dan pengabdian itu seolah-olah jauh di sana gitu. Seolah-olah jauh, padahal itu memang sudah ada di pundak kita. Beban penelitian dan pengabdian itu ada di pundak kita. Jadi kita sambung dulu rasanya, kita punya interest di situ. Nanti dengan sendirinya motivasi itu akan muncul dan tekad itu akan muncul. Dan di kami juga seperti itu. Dari dosen yang praktisi yang tadinya tidak punya waktu, ya kita motivasi terus untuk meluangkan waktu dan kita benar-benar bantu sediakan kegiatan-kegiatan dan pembimbingan sehingga alhamdulillah mereka juga bisa lolos. Next, Bu Dida. Ya, dari dampak ya penelitian hibah yang kita ikuti tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ini akan meningkatkan untuk capaian program diakreditasi. Jadi data-data yang Bapak Ibu dapatkan ini akan sangat berpengaruh untuk peringkat akreditasinya. Yang kedua juga sebagai jenjang karir Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa cepat ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu setiap tahun itu bisa mendapatkan hibah, itu sudah ada jaminan Bapak Ibu memiliki riset kemudian luaran-luaran yang itu dijadikan satu dua portofolio yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian sebagai aktualisasi diri, jadi kita ada perasaan yang bangga bahwa apa yang kita lakukan itu lolos, berhasil gitu ya. Karena tidak semua orang bisa lolos. Dan ini kan sifatnya juga kompetisi. Walaupun kita tadi sudah mencapai standar format penilaian, indikator nilainya, tetapi ketika memang keuangan dari pemerintahnya terbatas, maka bisa jadi jatah mungkin kuota untuk kampus kita yang tadinya di sekian itu bisa berkurang dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi pengaruh yang baik bagi rekan-rekan dosen yang lain. Jadi kadang ya ikut-ikutan begitu. Dosennya A tidak mengikut, jadi kita tidak ikut juga untuk menulis gitu karena punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau kita memulai untuk memberikan pengaruh yang baik dengan membuat proposal, entah itu lolos atau tidak, ya itu akan menjadi dorongan yang baik untuk teman-teman yang lain yang mungkin walaupun belum bisa lolos gitu. Next. Nah, saya akan menjelaskan lebih teknis ya tentang terkait dengan submit proposal ini. Terutama Bapak Ibu yang belum pernah lolos atau yang baru mau mensubmit. Saya bagi 3, di sini ada pra, kemudian ada saat submit dan ada pasca submit. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, bahwa setiap apa yang kita lakukan tentu adalah kuncinya persiapan. Ya, walaupun mungkin ada yang cukup lambat, misalnya baru belakangan ini mengikuti event-event seperti ini, tidak ada masalah. Kita paksakan untuk membuat. Nah, untuk kedepannya kita harus juga lebih sering mengikuti webinar, workshop, fintech. Bahkan sekarang ini kan webinar sudah terekam ya, Bapak Ibu sudah terekam dan biasanya banyak yang live di YouTube sehingga kita bisa melihat kembali video-video yang memang sudah pernah berjalan di kampus-kampus lain. Yang kedua banyak membaca jurnal karena tren riset itu kita sudah pahami adanya adalah di publikasi ilmiah, maka Bapak Ibu tidak bisa menutup diri hanya membaca buku, membaca referensi-referensi yang biasa Bapak Ibu baca, tetapi jurnal-jurnal yang tren ya, jurnal-jurnal yang terbaru ya mengangkat riset tentang apa, itu yang Bapak Ibu harus cari dan pelajari karena itu harus sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Yang ketiga juga tadi membaca tren judul yang lolos. Jadi cara yang mudah sebetulnya Bapak Ibu download ya pengumuman hibah tahun lalu, di situ ada banyak sekali judul-judul yang lolos. Ya karena kemarin trennya ada COVID, pandemi, maka judul-judulnya itu banyak yang kaitannya dengan pandemi. Bahkan ada pendanaan khusus ya untuk yang pandemi. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari dari judul-judul yang pernah lolos, khususnya tahun terakhir, yang memang sesuai, yang relevan dengan kompetensi Bapak Ibu.
Kemudian tentu kita harus melatih menulis. Ya, menulis mungkin kita sudah terbiasa gitu, tapi menulis untuk sesuatu yang ilmiah, yang ringkas tapi padat itu bukan hal yang mudah. Ya, bagaimana nanti reviewer atau sensor membaca proposal kita itu tidak bingung, gitu. Tidak muter-muter, tapi urutannya jelas, kerangkanya jelas, dari awal judul sampai referensinya jelas. Dan sekarang juga banyak sekali dosen-dosen yang merangkap sebagai YouTuber ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ada banyak tips ya, tips dan trik juga untuk menulis proposal hibah ini ya. Seperti reviewer nasional juga ada dari Prof Didik yang memang sudah mulai rutin ya membuat tips-tips seperti itu di YouTube, kanal YouTube beliau. Kemudian mengikuti grup sosmed ya, penting ini. Tujuannya adalah ketika kita aktif di grup itu ada banyak informasi yang kita dapatkan. Ya, misalnya ada info publikasi ilmiah di Sinta berapa gitu di kampus tertentu. Kemudian ada juga info tentang penerbit buku, pengelolaan haki dan seterusnya, kita bisa dapat informasi dari sana. Kemudian mencari info publikasi jurnal. Ya, karena ini kita sudah janjikan penelitian semua penelitian itu wajib ya, pilihannya salah satunya adalah jurnal ilmiah, publikasi ilmiah di jurnal gitu ya. Nanti Bapak Ibu bagi penelitian dasar misalnya PDP itu kan terakreditasi Sinta. Ya, kalau panduan yang baru itu kan ada keterangan atau jurnal internasional. Di situ tidak ada keterangan internasional bereputasi, artinya kita bisa opsi juga sebetulnya jurnal internasional gitu. Saya belum membaca detail panduan yang baru, tapi sekilas seperti itu. Kalau untuk PDP ya tentu itu masih dasar. Jadi selama ketentuan format yang sudah ditentukan, kemudian judulnya sesuatu yang menarik, saya pikir harusnya tidak ada alasan kita itu tidak lolos ya. Tinggal nanti konten di proposalnya juga harusnya mengikuti ya, ada penilaiannya. Kemudian pengurusan haki, pengurusan buku, Bapak Ibu sudah mulai mencari. Ya, nanti kalau misalnya minim informasi tentang haki, nanti bisa diskusi dengan kami, juga punya sentra haki, sentra publikasi, dan juga kalau penerbit ya sekarang ini kan sudah banyak ya buku-buku dengan biaya yang terjangkau untuk penerbitan buku. Kemudian bisa juga menggunakan judul riset terdahulu. Maksudnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang dulu S2 hasil penelitiannya itu belum terpublikasi. Nah ini ya memang jarang ya, tetapi kalau judul itu memang menarik dan masih bisa relevan datanya diambil kembali, itu bisa Bapak Ibu. Bisa dimodifikasi sedikit dengan terutama yang relevan dengan tahun yang berjalan gitu. Dan ini juga terjadi di kami gitu. Triknya karena kami melihat judulnya ini bagus dan belum terpublikasi ya. Jadi kami sampaikan ya pakai yang ini saja gitu. Karena datanya masih bisa diambil, itu data yang berjalan sebagai data primernya. Nah itu harus kita manfaatkan, sayang gitu, karena belum terpublikasi. Next. Nah pada saat submit ya Bapak Ibu, ini hal yang paling penting ya, karena kadang-kadang kita sudah membuat proposal capek-capek akhirnya tidak tersubmit ya, karena ini juga pernah terjadi di kami ya. 9 proposal PKM itu yang 8 itu tidak bisa tersubmit karena terpaksa harus di ujung waktu ya. Karena di hari terakhir itu biasa semua dosen atau semua kampus itu yang terlambat ya, ibaratnya kurang persiapan, biasanya submitnya di belakangan ya, karena waktu itu memang butuh surat mitra dan izin-izin itu baru didapat di akhir waktu, akhirnya telat gitu ya, telat submit. Dan tidak ada perpanjangan, padahal waktu itu untuk penelitian ada perpanjangan. Sayangnya untuk PKM tidak ada perpanjangan. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk submit di akhir waktu. Minimal H-1. Yang kedua, periksa kembali ya Bapak Ibu, proses submit dan berkas itu sampai selesai, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya mungkin ada yang lupa diisi dan seterusnya, dicek kembali karena itu bisa dicek gitu. Bisa dicek walaupun sudah kita kirim gitu ya.
Kemudian pilih luaran yang sesuai. Ya, luaran yang sesuai itu sesuai dengan formatnya. Kalau yang tadi PDF adalah jurnal nasional terakreditasi, boleh 6 sampai dengan 1, atau jurnal internasional. Ya, kalau yang penelitian dasar kan sudah di atasnya, itu jurnal internasional, bahkan bereputasi, dulu semakin berat karena untuk lektor. Ya. Jadi harus sesuaikan dan manfaatkan juga selagi ada uang, ada dana yang bisa kita gunakan, tambahkan lagi luaran tambahannya dengan haki, buku, atau yang lain. Nah, kemudian yang keempat, jangan sampai terlewat di-approve oleh operator. Di LPPM itu punya operator, jadi kalau Bapak Ibu sudah submit, terus Bapak Ibu menunggu informasi dari Kemdikbud untuk keputusannya, ya itu tidak akan muncul nama Bapak Ibu karena belum di-approve oleh operator LPPM-nya. Ya, jadi dipastikan Bapak Ibu bertanya kepada KPPM sudah punya atau belum. Kalau sudah punya, ya nanti kita setelah submit dipastikan kita sudah di-approve, terkirim ke sistem di pusat. Kemudian yang terakhir, kerjasama antar dosen ini juga sangat penting. Kita harus membangun ekosistem saling mendukung ya satu sama lain. Karena kita punya keterbatasan waktu dan juga kemampuan, maka kerjasama itu harus mau tidak mau harus ada. Ya. Karena PPM sendiri kan tidak mungkin bisa mengelola segitu banyak dari awal sampai akhir, tapi dengan adanya partisipasi dosen ini akan sangat membantu, ya sangat membantu proses kelancaran submit proposal. Apalagi kendala misalnya di dosen A internetnya lambat sehingga ketika submit anggaran satu-satu loading berebut data begitu. Nah, itu bisa dibantu ya, login misalnya LPPM membantu login dengan akun dosen yang bersangkutan dan dibantu karena koneksi ini sangat berpengaruh gitu ya. Next. Ya. Yang ketiga adalah pasca ya. Jadi setelah Bapak Ibu diterima lolos proposalnya dan akan didanai, maka setelah itu ya Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses penelitian. Jadi kalau memang ada dana di awal yang harus dikeluarkan, ya itu bisa menggunakan dana pribadi atau dana talangan diajukan ke pihak kampus gitu. Tapi biasanya kan penelitian di depan ini kan baru observasi, pengumpulan data dan data-data di awal ya, jadi tidak terlalu banyak memakan biaya. Jadi kita sudah menyicil kerja apa saja yang mau kita lakukan setelah proposal kita lolos diterima. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus kumpulkan berkas-berkas ini dengan rapi, ya sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau misalnya berkas surat dikumpulkan untuk berkas surat, ya, surat izin penelitian, kemudian karena kita bekerja sama dengan satu tempat riset ya atau mitra, maka kita bisa mengajukan ke LPPM ini sekaligus MOU atau MOA atau SPK begitu, sehingga itu akan bermanfaat lagi untuk kampus untuk akreditasi. Jadi dikumpulkan di satu folder lah katakan begitu. Kemudian ada dokumentasi, kita observasi, kita pengambilan data, jangan lupa difoto bersama. Ketika kita rapat forum discussion group gitu dengan tim, dengan mahasiswa misalnya kita ajak untuk sebagai pengolah data, itu foto bersama dokumentasi. Kemudian berkas data ini adalah berkas yang kita olah, misalnya kita membuat kuesioner yang mengolah data dan seterusnya dijadikan satu file agar ini kita bisa mengidentifikasi. Kemudian berkas proposal dan laporan kita pisahkan sendiri. Dan berkas belanja ya, berkas belanja ini kan nanti ada kwitansi ya, kemudian ada bukti bayar pajak ya, yang nanti memang itu dijadikan satu berdasarkan komponen luaran ya. Nanti belanja komponennya ATK misalnya, itu keluarnya ATK apa saja, kemudian untuk yang pengolahan data berapa saja, nanti untuk pajaknya berapa. Jadi itu harus kalau bisa serinci itu, karena nanti kita terhindar dari permasalahan yang pernah terjadi.
Kemudian ada surat kontrak turunan ya yang dari kampus ke Bapak Ibu, itu juga bisa disimpan ya. Dan bukti penyerahan dana dari kampus ke Bapak Ibu. Nah, berkas-berkas tadi itu diberikan pada saat laporan akhir ke LPPM atau ke kampus. Yang ketiga, pastikan laporan keuangan sesuai dengan aturan SBK penelitian dan luaran. Jadi kementerian kan sudah punya aturan berapa biaya perjalanan dinas ya maksimumnya, berapa biaya publikasi maksimumnya, berapa biaya haki, itu sudah ada batas maksimum sehingga Bapak Ibu bisa mengecek. Walaupun itu data yang sangat banyak, harus di searching ya, dicari mana bagian yang dimaksud di dalam proposal kita di RAB-nya. Ya, tadi sudah dicontohkan oleh Prof, yaitu bisa dijadikan panduan ya. Kemudian perhatikan batas info submit laporan, itu ada 70% dan laporan 100%. Biasanya ya Bapak Ibu itu ada di surat kontrak ya, surat kontrak yang diturunkan oleh LLDikti kepada kampus itu ada. Jadi LPPM itu sebetulnya sudah mengetahui. Atau pada saat sosialisasi penerimaan dana, jadi itu kan ada sosialisasinya, pengumuman yang lolos, di situ apa namanya ada keterangan tanggal berapanya. Kadang-kadang kita bisa jadi terlupa, apalagi dosen yang punya aktivitas tertentu yang padat gitu ya, tapi proposal lolos, kita harus pantau terus ya. Kalau di LPPM itu memang harus ekstra. Jangan sampai nanti pada saat dia harus mensubmit batas di laporan 70% ya, terlewat ya, terlewat karena ini kita juga pernah terjadi seperti itu, sedang pulang kampung dan internetnya memang sulit sehingga kita bantu untuk SPTJB-nya begitu. Nah, untuk penelitian yang sifatnya tunggal itu artinya dana diberikan langsung gitu ya, tidak dipotong beberapa kali karena hanya mono begitu, tunggal. Jadi laporan 70% di SPTJB-nya pun kita tulisnya 100%. Termasuk juga nanti di laporan akhir yang untuk SPTJB-nya 100%. Ya. Nanti juga ada info-info resmi di websitenya, itu biasanya ada info resmi ya, di Simnitmas atau di LLDikti 4. Kalau kita di LLDikti 4 kita harus sering mencari informasi atau sering bertanya ke LPPM ya, info-info terkait dengan pelaporan-pelaporan. Kemudian yang kelima, cicil catatan harian ya Bapak Ibu sesuai dengan waktu pengerjaan. Ya, jangan sampai nanti kita sudah sisa 1 bulan 2 bulan baru sibuk mengupload, mengisi catatan harian di logbooknya. Jadi kalau kita mulai, walaupun itu bisa ya Bapak Ibu, mundur bulan apa yang kita mau submit itu bisa, tetapi ada baiknya kita sudah menyicil dari awal-awal kita diterima atau lolos proposal. Yang keenam ya, mulai tahun kemarin ya LLDikti 4 itu sudah meminta berkas tambahan. Ya, ini khusus untuk LLDikti 4 mungkin sebagai mirror data ya. Jadi kita di LPPM itu harus mensubmit data-data soft copy dan mengirim hard copy-nya. Ya, jadi memang data yang tadi saya jelaskan di nomor 2 itu sangat penting, sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau dosen laporan datanya tidak rapi, ya ini khawatirnya bermasalah di pelaporan. Ya, kita tidak tahu data yang digunakan LLDikti itu untuk apa. Ya, apakah hanya sekadar untuk memiliki mirror data atau justru juga ada pengecekan, itu yang kita tidak ketahui. Ya. Tapi selama data kita rapi, lengkap, ya, saya pikir kita tidak perlu khawatir. Ya, apalagi awal-awal baru lolos, kemudian berkas itu masih ragu ini benar atau tidak, gitu ya. Kita pasrahkan saja selama apa yang kita ajukan itu sesuai isinya, ya kita serahkan nanti ke LPPM yang akan menindaklanjuti kalau nanti ada kekurangan-kekurangan. Dan terakhir ini ada saling koordinasi, ya koordinasi dan saling membantu, ya khususnya dari LPPM memang harus terjun ekstra ya, bahkan harus siap ditelepon malam-malam ya,
untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak dosen yang memang baru pulang kerja seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul ekstra gitu ya, menyiapkan waktu khususnya untuk LPPM. Next. Ya, ya sebagai tips ya. Jadi tadi sudah jelas sekali ya dari Prof. Nandan sudah menjabarkan indikator penilaian ya. Tapi saya ingin menambahkan hal-hal yang penting gitu, yang menurut saya itu penting. Jadi penilaian itu kan pertama di administratifnya ya. Ketika sudah lolos format, ya kita juga harus memperhatikan isinya. Nah, nanti reviewer tadi sudah dijelaskan ya, kita harus membuat judul yang unik, ya, yang tren, bahkan kalau bisa yang agak bombastis. Gitu. Bombastis itu artinya yang memang seolah-olah ini memiliki impact yang besar. Gitu. Ya, itu memang harus kita cari karena kata kunci itu akan memancing kita mencari apa namanya judul-judul yang memang dilihatnya keren gitu. Walaupun sebetulnya setelah dilakukan mungkin ya nggak sekeren itu gitu ya. Tetapi itu penting kita lakukan agar reviewer itu tertarik untuk membaca. Ya karena tadi dijelaskan perumusan masalah dari judul sampai apa namanya state of the art-nya itu juga harus jelas ya, harus jelas dan menarik. Ya, ya termasuk novelty itu kan dengan secara tidak langsung akan memiliki kebaruan-kebaruan. Gitu. Kemudian sesuai dengan TKT-nya. Jadi kalau misalnya penelitian dasar PDP dan PD itu kan di TKT 1 sampai 3. Jadi dipastikan tidak keluar dari situ. TKT 1 dan 3 ini kan masih terutama PDP yang masih pada modeling, pada konsep, pada dasar-dasar di dalam penelitian, sehingga sebetulnya ini adalah PDP ini untuk sarana, itu sarana latihan kita membuat proposal sebetulnya. Kemudian luaran ya, reviewer juga akan melihat seserius apa sih kita ini meneliti, kemudian luarannya hanya luaran wajib misalnya, karena kita belum punya pengalaman luaran tambahan. Nah, melalui webinar ini sudah disampaikan ya, kita bisa melakukan luaran tambahan, baik itu haki, buku ya, yang lainnya, proceeding, sehingga itu menambah gitu ya, menambah keyakinan oh ini risetnya serius gitu ya. Ya tadi ketersesuaian judul dengan isi, jadi runut ya, strukturnya baik. Kemudian ada batasan-batasan kata di format yang kita download di Simulitambas, itu ada batasan kata, kita ikuti saja format itu ya. Kemudian struktur ringkasan ya. Struktur ringkasan juga Bapak Ibu diperhatikan betul. Kenapa? Karena ringkasan adalah etalase ya, bilang itu etalase di dalam penelitian kita, diisi proposal keseluruhan, maka ringkasan itu harus menjiwai dari isinya. Ya hampir sama seperti kita publikasi ilmiah ya, di situ ada latar belakangnya seperti apa, masalahnya seperti apa, tujuannya, kemudian metode yang diusulkan ya. Kemudian juga TKT dan luarannya disampaikan di situ di apa namanya di ringkasannya. Dan juga kerangka dan teknik penulisannya ini yang harus kita sering latih, kita cari referensi-referensi ya, bagaimana cara menulis yang baik, yang ilmiah gitu. Next. Ya, yang kedua Bapak Ibu maksimalkan luaran. Ya, karena ini kesempatan, jadi Bapak Ibu maksimalkan luarannya. Kalau jurnal yang sudah kita pastikan kita sudah punya link begitu di kampus tertentu kan ya, sekarang di Sinta kita bisa cek mana kampus-kampus yang sudah terakreditasi, dari jauh-jauh hari kita sudah hubungi. Ya kalau misalnya memang mereka masih Sinta 6, Sinta 5 itu kan masih agak goyang gitu ya. Dibilang goyang itu karena mungkin dari submit artikelnya belum terlalu padat. Sehingga ketika nanti kita memang punya artikel yang bagus dan dananya sudah ada, ya pasti mereka dengan apa namanya senang hati menerima gitu. Dan perlu juga kerjasama antar perguruan tinggi, Bapak Ibu yang sudah punya jurnal terakreditasi saling bekerja sama ya, sehingga ketika nanti ya 1-2 dosen yang bisa di-share begitu artikelnya, dan itu hal yang diperbolehkan selama dia tidak menjadi reviewer atau editor di jurnal itu.
kalau kita sudah mampu ya memecah metodologi satu riset menjadi 2 judul, ya bisa jadi kita satu jurnal akreditasi, satunya lagi untuk proceeding, itu juga saya pikir itu bisa dilakukan. Kemudian hak kekayaan intelektual, ya Bapak Ibu, yang paling sederhana nanti bisa dipilih adalah hak cipta, ya hak cipta yang paling mudah. Itu bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari banyak ya produk, ya kemudian juga bahkan ringkasan. Itu Bapak Ibu bisa cek di DJHQ bagian hak cipta itu kategorinya apa saja untuk hak cipta. Itu banyak sekali, ya banyak sekali ya. Intinya yang paling cepat saja, yang paling cepat itu yang data sudah jadi. Apa yang data sudah jadi? Yaitu jurnal, ISBN, ya, sehingga di DJK itu tidak memerlukan cross check yang mendalam. Kalau Bapak Ibu pilih hakinya adalah produk, ya misalnya aplikasi, itu akan masuk ke program komputer. Nah, kalau sudah masuk program komputer, itu akan lebih lama keluar sertifikat hakinya. Jadi pilih yang memang lebih cepat keluarnya, yaitu jurnal, ISBN, kalau memang jurnal Bapak Ibu dan ISBN-nya sudah keluar. Ya, kalau belum, maka ya sesuaikan. Makanya tadi saya bilang di awal, kita punya persiapan yang matang. Sebelum pelaporan akhir, Bapak Ibu sudah punya minimal, ya kalau publikasi tadi itu kan harusnya accepted gitu ya, minimal kita pilih yang accepted. Jadi kita sudah punya LOA dari jurnal itu ya. Jadi kita aman lah di status accepted. Nah, kalau sudah terbit itu bisa kita jadikan haki. Maka kita perlu strategi yang kuat bagaimana jurnal yang kita miliki ini bisa terpublikasi sebelum waktu pelaporan. Nah, untuk pengelolaan haki sendiri memang sekarang ini sudah online ya, artinya jika kampus Bapak Ibu sudah punya sentra pelayanan hakinya, saya pikir untuk jurnal buku SBN itu bisa keluar dalam waktu kurang dari 1 bulan, ya, bahkan mungkin 1-2 minggu juga kalau operatornya sedang tidak over begitu ya, yang submit itu bisa cepat, bisa 1-2 minggu. Syarat-syaratnya lengkap, berkas semuanya lengkap melalui sentra pelayanan hakinya, itu akan keluar dengan cepat. Kemudian buku, ya Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan membuat buku, ya bisa referensi, bisa buku ajar, bisa buku monograf, ya. Tapi saya pikir yang paling mudah ya monograf ya, karena memang hasil riset kita bisa dimodifikasi untuk jadi monograf. Dan ini semuanya sama-sama ISBN. Kalau Bapak Ibu belum punya penerbit, ya kita banyak link penerbit yang biayanya bervariasi ya pastinya. Tapi sekarang ini sudah rata-rata bersaing harga ya untuk buku, jadi tidak terlalu sulit. Bagaimana Pak kalau misalnya buku, kita target buku tapi ISBN-nya belum keluar? Nah, kalau itu biasanya kita kali dengan surat diterima, ya di penerbit sudah direview, sudah diterima. Jadi surat itu bisa kita lampirkan sebagai bukti. Karena kalau kita tidak lampirkan, ya Bapak Ibu nanti itu akan ditagih terus, ya karena informasi yang saya dapat di sosialisasi kemarin itu, karena banyaknya kasus pelaporan gitu ya, banyak sekali mungkin enggak ya, pelaporan keuangan ya yang diembargo 2 tahun tidak bisa mensubmit karena permasalahan tadi pelaporan keuangan, sampai banyak dosen yang nggak mau lagi mensubmit karena takut pelaporan keuangan. Nah itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Kalau kita yakin gitu, kita yakin dengan laporan yang kita buat, jalan saja gitu, tidak perlu khawatir nanti ada dampak-dampak yang lainnya. Next, ya ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof, sangat jelas. Bapak Ibu harus memiliki roadmap. Ya, di format itu ada di bagian roadmap, Bapak Ibu harus melampirkan roadmap Bapak Ibu, bagusnya digabung nanti dengan roadmap anggotanya. Ya kalau Bapak Ibu misalnya jurusannya komputer berkaitan dengan bahan ajar misalnya, berarti kan ada dosen-dosen yang bidang pendidikan yang bisa kita
ikut sertakan. Atau Bapak Ibu mengajar di bidang pendidikan, mengajar di kampus komputer, kampus IT, maka nanti anggotanya yang orang IT, ya mungkin pelajaran apa gitu, matematika dengan dikombinasikan dengan komputer, fisika dengan teknologi misalnya sekarang augmented reality. Jadi dari situ Bapak Ibu sudah punya gambaran. Nah, roadmap Bapak Ibu juga bisa mencantumkan penelitian sebelumnya itu apa gitu. Jadi ada history. Oh, dulu pernah meneliti ini. Tahun ini dibuat yang lanjutannya. Jadi masih ada hubungan. Gitu. Topiknya itu jelas. Jadi nanti 3 tahun ke depan itu kita sudah punya target hilirisasi produk. Ya, karena kan kita tidak selamanya berada di PDP. PDP kan hanya 2 kali. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah lektor, itu otomatis sudah tidak bisa lagi yang model, harus yang produk, dan itu pun luarannya jurnal internasional bereputasi. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi saling terhubung ya. Kalau misalnya contoh di sini, kalau misalnya menggunakan teknologi misalnya AR itu kan berkembang, nanti bisa mixed reality, ya, ya Bapak Ibu juga bisa memiliki beberapa tema riset, ya. Tetapi khusus di riset ini mungkin menampilkan riset tentang mixed reality misalnya, visual programming atau deep learning, itu nanti arahnya seperti apa, ya. Kan saat ini kan sudah teknologi sudah sangat canggih, ya, sudah sangat canggih menghubungkan antara mixed reality dengan IoT, ya, dengan deep learning, dengan AI itu kan udah sangat canggih. Ya, tetapi itu harus diukur dengan kompetensi kita, Bapak. Kalau nanti kita nulis roadmap tinggi-tinggi, tapi kompetensi kita tidak sampai, nah ini juga nanti kita yang kerepotan sendiri, gitu ya. Jadi harus kita pastikan ini sesuai dengan kompetensi kita. Lulus waktu S2 kita risetnya tentang apa, kemudian mengajarnya apa, ya Bapak Ibu pastikan itu ada hubungan. Ya, kampus mungkin memandu dengan topik-topik riset di roadmap tingkat fakultas misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu kompetensi Bapak Ibu, ya percuma dibuat roadmap. Karena roadmap yang baik itu kan ya trennya apa di atas, kompetensi Bapak Ibu apa ya diketemukan. Nggak mungkin dong dari pihak kampus misalnya sudah menentukan berdasarkan riset nasional, tapi Bapak Ibu kompetensinya tidak ada. Jadi harus dipastikan Bapak Ibu mulai membuat roadmap yang mungkin dimulai dari satu topik, apa 2-3 tahun ke depan. Dan itu dimunculkan di dalam proposal kita. Ya, sesuai dengan skemanya masing-masing. Dan nanti bisa digabung dengan roadmap anggotanya. Next. Ya, ini yang terakhir sepertinya. Jadi kita harus mempunyai timeline yang jelas. Kita memiliki target waktu yang terukur, ya. Karena waktunya itu sangat cepat, apalagi ini mundur-mundur ini, ya kita tidak tahu batas pelaporannya bulan apa nanti. Ya tahun lalu juga kan sudah mundur. Nah ini tahun ini mundur lagi. Ya mudah-mudahan bisa konsisten gitu, dan terutama anggaran ya, dananya ya, karena tahun lalu aja kan dana turunnya mundur lagi ya, mundur karena perpindahan ya, kita sama-sama tahu perpindahan kementerian sehingga banyak yang terkendala di kementerian. Next ya, sepertinya selesai ya. Ya saya kira cukup sharing yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi Bapak Ibu untuk semangat ya, semangat. Kita masih punya waktu 2 minggu nih, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman, sudah pernah meriset di S2 dan itu lebih tinggi stepnya gitu. Ya kalau kita di PDP misalnya itu kan masih bisa di level S1 hanya menambahkan modelnya, lebih kepada model atau konsepnya gitu. Jadi lebih kita turunkan lagi, dan banyak memang di kampus-kampus karena tadi terapan ya. Jadi ketika kita mau membuat riset yang sifatnya analisis itu kesulitan mencari judul, karena biasanya bikin produk A, produk B, ketika diminta PDP malah konsep lebih kepada hal-hal yang basic gitu sebelum menjadi produk. Nah itu banyak yang mengalami kesulitan. Nah, di sisi ini Bapak Ibu harus banyak berdiskusi dengan dosen-dosen yang kompetensinya di luar produk ya, sehingga nanti bicara statistik, bicara implementasi, pengujian itu lebih luas
metodologinya akan lebih luas. Saya kira itu Bu Dida, saya kembalikan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini sudah Pak Isomuddin sudah raise hand lagi nih, ingin bertanya. Oke. Baik, sebelum Pak Isomuddin, mungkin mohon maaf Bapak, ini terlebih dahulu saya bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Ibu Anik. Pertanyaannya, kalau dari kampus swasta jenjang D3, apakah bisa mengajukan hibah penelitian khususnya PDP, Pak? Terima kasih. Nah, itu saja, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Ya, vokasi ini kan sudah ada ya, sudah ada panduannya. Jadi Ibu mungkin bisa download panduan yang sudah di-share. Di situ ada ketentuannya. Saya pernah buka tapi tidak secara detail ya, karena kami di S1 begitu ya. Tetapi nanti pasti itu juga akan berkaitan dengan jenjang karir dosen Bapak Ibu jakfungnya seperti apa. Kalau misalnya sudah lektor ya tentu tidak bisa lagi PDP. Tapi kalau masih punya NIDN saja itu sudah bisa. Ya kalau Bapak Ibu sudah punya NIDN itu sudah bisa mengajukan hibah PDP. Dan biasanya skema dasar di PDP pasti ada ya, pasti ada di setiap skema apa namanya yang S1 ataupun di D3. Saya pikir itu pasti ada. Ya, karena kalau masih NIDN, masih asisten ahli ya kita mau submit kemana kalau bukan untuk yang penelitian dasar. Tapi pastinya Ibu mungkin bisa cek kembali di panduan vokasi. Malah vokasi kan lebih dulu ya panduan lengkapnya dan pengumumannya. Jadi jangan terlambat ya, nanti download lebih lengkapnya Bu Anik. Terima kasih. Ini mungkin maksudnya Pak, ini kan jenjangnya D3, tapi beliau akademi bukan vokasi mungkin ya? Kalau D3 manajemen misalkan Pak di S1, apakah itu masuk vokasi Pak? Oh D3 Atau tapi akademik Pak? ngajarnya dia satu gitu ya? Iya. Ya, setahu saya selama punya NIDN ya, karena kita memang induknya ke S1, kalau memang memiliki NIDN itu bisa. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu dari lembaga-lembaga non formal seperti lembaga riset, lembaga yang sejenis itu juga bisa menjadi anggota. Antar kampus pun bisa menjadi anggota. Nanti bisa dicek kembali, tapi aturan yang saya pahami selama Bapak Ibu sudah memiliki NIDN dan induknya di situ ya bisa mengikuti di induknya. Karena kan kita mau jadi ketua nggak bisa gitu ya. Nah nanti coba saya juga akan mengecek kembali apakah bisa atau tidak. Tapi secara umum seperti itu Bu, ya, mengikuti induknya di mana. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung disampaikan oleh Pak Isomuddin. Dipersilakan Pak Isomuddin. Ya, makasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf ini. Ya, mangga Pak. Ya, luar biasa Pak Saiful Ramdan. Terima kasih atas ilmunya nih. Bermanfaat ya di dalam bangku kuliah ini. Langsung aja ini karena ini merupakan salah satu bentuk kita sebagai dosen tugas di Dharma perguruan tinggi ya. Tentu ini harus kita laksanakan lah atau tahun 4 tahun sekali. Nah, yang menjadi masalah pertanyaan ini kadang-kadang Pak Saiful mensubmitnya itu agak kesulitan. Kami pernah melakukan seperti itu. Ini juga apakah memang terlalu banyak filenya atau seperti apa, memang tidak cocok. Kemudian tadi ada kata-kata approve ya. Approve itu apa, oleh perguruan tinggi kita sebagai peneliti atau memang oleh pemberi hibah atau LRDK. Kalau LRDK itu yang sebagai pemberi hibah atau mungkin oleh kementerian. Kemudian yang kedua, di dalam hasil penelitian itu apakah harus ada reviewer oleh internal kita. Kemudian di dalam penelitian itu bebaskan apakah kualitatif atau kuantitatif. Ini mohon penjelasan. Yang terakhir, nomor 3. Ini pelaporan tadi juga memang sudah dijelaskan. Ya. Memang apakah memang pelaporannya seperti halnya kita membuat jurnal, ya, mekanismenya atau mungkin susunannya, atau makan full ya, pelaporannya. Kemudian termasuk juga pelaporan keuangannya.
apakah juga memang manual atau memang secara elektronik? Tadi disampaikan laporan kalau tidak salah melalui perguruan tinggi kita LPM. Kalau misalkan memang di dalam petunjuknya langsung oleh pemberi hibah seperti apa? Ini mah penjelasan Pak Saiful, mohon maaf agak sedikit banyak. Ya. Maklum, orang kampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak Samudin ya. Tadi yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2 itu kan approve ya. Approve itu memang operator Bapak ya. Jadi di LPM Bapak kan ada akun operator. Harus ditanya, di sana ada akun operator. Setelah dosen-dosen itu mensubmit, itu akan terakumulasi di akun operator. Sehingga nanti di operator itu mengapprove Pak. Sudah, jadi disubmit dosen, nanti statusnya akan berubah. Nah, kalau sudah terapprove oleh operator, baru nanti akan tersimpan juga di Simlitapmas Dikti. Ya, kalau baru sampai dosen saja submit, ya setahu saya ya itu belum sampai Dikti, baru sampai di Simlitapmas dosennya itu. Ya, jadi harus dipastikan LPM-nya sudah memiliki operator di penelitian dan PKM. Karena itu nanti akan sangat penting itu kalau lolos ya tidak di-approve ya nanti sayang sekali. Tadi yang nomor 1 malah saya lupa tadi Pak. 1 apa tadi Pak? Ya betul itu. Nomor 2-nya reviewer. Nomor 1-nya apa tadi Pak? Reviewer. Ya. Untuk reviewer ya. Ya idealnya Bapak yang LPPM yang bagus itu memang sudah punya reviewer internal ya. Karena itu akan membantu dosen-dosen terverifikasi kualitas isinya. Walaupun mungkin belum punya reviewer yang sertifikat nasional, tetapi juga di internal kita bisa melalui tim yang lebih berpengalaman, misalnya kepala LPM-nya atau dosen yang sudah pernah mendapatkan hibah, itu bisa kita jadikan tim reviewer, sehingga membantu memudahkan. Ya, di kami juga kita buat grup khusus, sehingga ketika saya belum jawab atau lupa misalnya waktu dan masalah tertentu, mereka yang sudah juga pernah lolos bisa membantu. Biasanya seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan metode apakah harus kualitatif atau kuantitatif, ya tentu itu adalah kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang di bidang manajemen dan seterusnya itu kan lebih banyak di kualitatif. Yang di komputer lebih banyak terapan, di kuantitatif ya lebih banyak. Dan itu tidak bermasalah ya. Yang paling penting adalah harus dipastikan itu memiliki syarat judul yang baik tadi. Ada novelty-nya, ada kebaruannya, dan juga ada metode yang digunakan apa. Dan satu lagi masukan dari saya itu judul harus spesifik ya Bapak Ibu. Jangan kalau misalnya penelitian kita masih pemula, judul kita tuh general. Gitu. Jadi misalnya kita membuat bahan ajar modul gitu ya, modul berbasis digital misalnya untuk pelajaran IPA misalnya. IPA-nya IPA yang mana gitu. Jadi harus diturunin lagi mungkin ya ke tata surya, mungkin ke struktur tubuh atau gravitasi. Jadi harus detail gitu. Di bagian matematika misalnya, matematika jangan matematikanya, tapi apa yang ada di dalam matematika. Nah, judul-judul yang spesifik seperti itu mudah diidentifikasi novelty-nya. Kalau kita masih general itu ya nanti akan banyak yang sama dari kita. Gitu. Makanya memang susahnya riset itu mencari insight yang baru gitu ya Pak ya. Itu yang saya pikir kita baru gitu ya, ternyata pas searching di internet sudah banyak jurnal yang publis. Nah itu juga harus kita sering cek. Misalnya kita sudah membuat judul A, seperti itu judulnya panjang, kita copy paste di internet, ada tidak yang mirip dengan judul kita, itu harus kita pastikan berbeda. Kalau sudah mirip ya nanti reviewer kan akan ngecek judul kita. Walaupun mungkin bukan bidangnya reviewer di bidang yang kita miliki, tapi dia bisa ngecek. Ya. Nah itu terkait dengan metodologinya Pak ya. Kemudian untuk pelaporan. Nah untuk pelaporan, kalau yang tadi saya sampaikan untuk LL-Dikti itu adalah pelaporan tambahan. Laporan tambahan. Kalau di
Kemdikbudristeknya tidak ada, Pak. Tidak ada laporan tambahan mengirim data soft copy keseluruhan, termasuk juga surat kontrak. Ya, surat kontrak ke dosen itu semuanya diminta gitu, soft copy dan hard copy. Memang itu baru terjadi di tahun kemarin. Gitu. Yang tadi saya sampaikan, kita juga tidak tahu ini fungsinya untuk apa, hanya mirroring atau juga mau memverifikasi, membantu memverifikasi mungkin ya. Jadi khawatirnya sebelum ini terjadi masalah di Dikti, di Kemendikbud misalnya, di kita di level LLDP itu sudah dicek. Jadi sudah bisa menjembatani kesalahan-kesalahan itu. Dan pelaksananya kan di LLDP 4 gitu. Jadi kita memang lebih banyak komunikasinya ke LLDP 4. Nah, laporan yang umumnya kita sebagai dosen itu memang fokus kepada Simlitabmasnya, Pak. Jadi Simlitabmasnya di situ ada catatan yang wajib ya, Pak ya. Ada catatan harian, ada laporan 70% SPTJB-nya, kemudian laporan 100% SPTJB, kemudian luaran, status luaran. Ya, status luarannya sampai mana? Apakah baru, kalau di 70% boleh aja kita masukkan misalnya sudah accepted. Kalaupun belum ya nggak ada masalah, karena yang diwajibkan ketika sudah 100%, batas terakhir submit gitu. Nah, kemudian apalagi mengupload laporannya, biasanya laporannya diuploadnya satu-satu. Ya, misalnya format untuk laporan itu sudah ada, Pak. Jadi ketika kita sudah di step ketiga kalau nggak salah ya, itu ada format laporan, kita download. Nah, kita pindahkan laporan kita ke format itu. Dan semakin jelas, semakin detail laporan kita, itu semakin bagus gitu. Kemudian RAB juga di situ, kalau RAB hanya pakai SPTJB ya untuk laporannya, kecuali di proposal. Kemudian luaran tadi, ketika di laporan akhir di 100% biasanya di ujung tahun itu di November atau Desember, itu 100% berkas harus sudah selesai, termasuk status luaran. Nah, yang menarik tadi saya sampaikan dari Pak Adi yang Ditjen waktu itu, basis luaran pertanggungjawaban kita itu sudah berubah menjadi basis luaran, bukan basis anggaran. Nah, itu yang membuat kita cukup senang gitu ya, karena banyak dosen yang khawatir soal pelaporan keuangan. Tapi dengan disampaikannya berbasis luaran, jadi kita target apa, misalnya jurnal internasional, itu yang akan dikejar oleh Dikti. Ya, selama itu tercapai, ya saya pribadi tidak tahu apakah akan tetap ada permasalahan ketika keuangannya bermasalah begitu atau tidak. Itu kurang tahu pasti, tetapi informasinya memang seperti itu dari beliau langsung gitu ya, Pak Adi, berbasisnya luaran. Jadi kemarin juga memang tidak ada info-info permasalahan anggaran gitu, sepertinya tidak ada. Ya, memang kalau yang baru pertama kali lolos untuk membuat laporan keuangan itu susah. Jujur saja Pak, itu susah karena kita harus tahu contoh template Excel-nya untuk masing-masing komponen. Kemudian kita yang belum pernah mengurus pajak untuk laporan pajak gitu ya, itu kan kalau ATK nggak perlu dipajak ya, karena ATK sudah ada di penjualnya gitu ya, di bond itu ada. Tapi di luar itu pelaporan, kemudian analisa, mengolah data, itu ada pajaknya, misalnya honor untuk di bagian instruktur di lapangan itu kan ada pemberian honor dan ada pajaknya sekian. Tapi pajaknya itu nanti dihitung ya, dikalkulasi, nanti dilaporkan ke Ditjen Pajak ya. Kalau yang belum pernah itu kan nanti harus bikin dulu ya akunnya, walaupun kita punya kartu pajak itu ya, itu bisa digunakan. Tapi itu memang jangan mepet, saya pikir itu mudah, tapi ternyata untuk login pajak itu kalau yang bukan orang manajemen ya kadang susah bikin akunnya gitu. Nah, saya kira itu Pak yang bisa saya jawab. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saiful. Lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, boleh menggunakan raise hand atau di kolom chat juga bisa. Pak
Roy, mungkin silakan Pak Roy. Sementara belum Bu, masih menyimak. Terima kasih Bu Dida. Baik, terima kasih Pak Roy. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada. Kalau tidak ada, mungkin untuk sesi kedua sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih khususnya kepada narasumber yang kedua, Pak Saiful Ramdan. Terima kasih banyak sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya yaitu simbolis pemberian sertifikat dari Ketua Panitia kepada narasumber. Mohon bantuannya kepada host mungkin untuk menampilkan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kepada para narasumber kita. Baik, saya serahkan sertifikat ke para narasumber secara daring. Terima kasih Bu Dida. Mungkin untuk terakhir, sertifikat simbolis akan diberikan kepada salah satu peserta yang mengikuti webinar hari ini. Silakan Bu Win. Oke, baik. Bagi peserta, saya serahkan sertifikat secara simbolis, secara online. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Win, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah ikut bergabung dan menyempatkan waktunya di hari weekend mungkin ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto secara virtual. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk on kamera karena kita akan ada sesi foto. Oke, baik, untuk sesi foto ini mungkin saya akan hitung, ini ada 4 slide. Oke, minta bantuan mungkin kepada host Pak Wahyu. Saya hitung dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide yang kedua. Satu, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga. Satu, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir di slide keempat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan webinar siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, baik dari narasumber pertama yaitu dari Profesor Dr. Insinyur Nandan L. Krisna MM, juga dari narasumber yang kedua dari Bapak Saiful Ramdan MKom, dapat memberikan pencerahan kepada kita semua selaku dosen, juga peneliti, karena di sini sepertinya banyak juga para dosen pemula nih ya Pak. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa submit proposal, juga bisa lolos di pendanaan hibah 2022. Oke, saya selaku MC sekaligus moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih khususnya kepada Ketua Pelaksana Bu Uin, juga kepada para panitia. Terima kasih banyak. Kita akhiri kegiatan webinar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.